Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi berjaringan Kornus 10 Jatim hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang. Kami hadirkan Mutiara Pagi ini yang Anda juga bisa menikmati siaran kami bersama RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumeneb, RRI Madiun, dan RRI Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Pagi hari ini saudara kami akan hadirkan perbincangan makna hidup sesuai Al-Quran yang juga akan hadir menyapa Anda Ustadzah Hajah Maisyarah SPD yang insya Allah sudah tersambung bersama kami di line telepon kami. Kami juga mengundang Anda, para pendengar seluruh Jawa Timur, untuk bergabung berinteraksi langsung bersama Ustadzah Hajah Maisyarah. Silakan di line telepon kami 495850. Anda bisa menambahkan kode area 0341 untuk Anda yang di luar coverage area Malang Raya, dan juga di WhatsApp kami ya 081555600915. Saya ulang kembali di 081555600915. Saya akan coba sapa Ustadzah Hajah Maisyarah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Alhamdulillah, Ustadzah Maisyarah sehat nggih pagi hari ini Ustadzah? Semoga, amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kami akan kembali menimba ilmu ini dari Ustadzah Maisyarah. Makna hidup sesuai Al-Quran. Tafadhol Ustadzah. Ya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di hari yang kedua bulan Juni 2023 bertepatan dengan 13 Zulqa'dah 1444 Hijriah ini, betapa nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas besarnya, tak terbilang. Semoga saja nikmat yang kita terima ini akan terus mampu membimbing hati kita untuk taat dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar rahmat serta ampunan senantiasa tercurahkan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Salawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih suri toladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, memang kita ketahui bersama ya, hidup di dunia ini kan sangat kompleks. Walaupun memang hanya sementara, namun kesengsaraan atau kebahagiaan hidup yang kekal di akhirat nanti itu tidak luput ditentukan juga oleh kehidupan dunia. Ya. Sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menggunakan kata al-hayatu. Hidup itu sampai lebih dari 100 kali. Maka seorang profesor pun pernah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini memaknai dasar hidup itu meliputi rasa, tahu, dan sadar, serta gerak dinamis. Ya. Semuanya ini adalah sebuah misteri, penuh rahasia.
Karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami makna hidup. Ya. Secara umum manusia ini tidak mengetahui banyak hal tentang sesuatu. Yang diketahuinya adalah realitas nang nyampa. Itu Allah sendiri sudah berfirman bahwa wa'dallah la yuhlifullah wa'dahu walakina aktsaron nasi la ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan kan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, kebanyakan mereka lalai. Sebagaimana juga, dia tidak tahu akan berapa lama ia akan hidup, di mana juga mereka akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar sekalian, dalam keadaan apa, bagaimana, dengan cara apa dia kembali kepada Allah itu juga tidak ada yang tahu. Dan kebanyakan manusia secara umum ini menyangka bahwa hidup ini ya hanya sekali. Ya kalau sudah mati, meninggal ditelan bumi, ya mereka masih kebanyakan mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun. Orang-orang kufur itu berkata, setelah kami menjadi tanah dan begitu pula nenek moyang kami, apakah benar sesungguhnya kami akan dikeluarkan dari kubur? Nah, itulah yang ada kebanyakan dari manusia-manusia yang keyakinan dan kepercayaannya, pandangannya kehidupan setelah kematian itu ya dianggap tidak ada, ya. Padahal Islam di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa makna hidup yang hakiki adalah telah dicontohkan di dalam Al-Quran menurut mata lahir kita ini, bahwa walaupun sudah terkubur ribuan tahun, jasadnya pun telah bisa dikatakan habis tinggal tulang belulang, ya namanya pun dilupakan orang, tetapi Allah masih memandangnya bahwa itu, dan memang itu adalah Allah yang mengetahui, adalah masih ada kehidupan. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nah, sebaliknya para pendengar sekalian, orang yang masih hidup, yang kelihatannya segar bugar, bernafas, ya tentu saja jantungnya berdetak, darahnya pun mengalir, masih berkedap-kedip, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, telah mati, yaitu mati hatinya. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Tidak pula sama orang yang hidup dengan yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Sehingga itu dimaknakan bahwa Rasulullah ini hanya petugas sebagai basyirah wa nadhirah, memberi kabar gembira dan peringatan.
Kalau sudah orang-orang itu sudah mati hatinya, maka ya tidak akan bisa diberi petunjuk. Karena itulah para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para filosof terdahulu mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah dengan beraktivitas berpikir, bahkan dari komunis Karl Marx itu juga manusia ini ada dinyatakan hidup jika mampu berusaha, ya. Tetapi jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya itu bahwa yang dimaksudkan dengan kehidupan seseorang itu adalah apabila dia bisa berjihad, kemudian melakukan amal soleh dalam kehidupan yang nyata, kemudian punya potensi diri, bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sehingga siapapun seseorang yang sudah berusaha, bahkan menemukan segala aktivitas yang kemudian dikatakan sebagai jihad, ya, ini adalah orang-orang itu sudah punya kehidupan. Nah, jihad ini bukan semata-mata kemudian berperang mengangkat senjata saja, tetapi bisa saja dia keluar dari sifat kemalasannya, berperang memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kemudian juga bagaimana dia mengalahkan dirinya sendiri. Nah, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sehingga Allah menuntunkan kepada kita, itulah kehidupan yang bermakna, berkualitas, istiqomah dunia sampai dengan akhirat. Hidup yang penuh arti sehingga bisa menjadi rahmatal lil alamin. Maka Rasulullah pun memberi tuntunan kan, khairun nas anfa'uhum finnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sementara di sisi lain atau fenomena yang ada di hadapan kita, orang ini ya memang bisalah dikatakan hidup, tetapi adalah muatannya semata-mata bagaimana mengenyangkan perut semata, menumpuk harta semata, berbangga-banggahan dengan pangkat dan anak, ya. Tidak ada sedikit pun persiapan bahwa setelah kehidupan ini kemudian ada kematian dan ada kehidupan yang lebih baik nanti. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan di dunia ini. Nah, kita harapkan senyampang kita masih terus oleh Allah diberi kesempatan kehidupan untuk menata diri. Alhamdulillah lewat media radio Republik Indonesia ini adalah kita senantiasa watawasobil haq, watawasobil sober, untuk mengingatkan diri kita sendiri, saya sendiri ini, dan juga kepada panjenengan semua, agar hidup kita ini yang betul-betul bermakna, dengan kualitas iman yang berusaha istiqomah. Tidak seperti kebanyakan manusia yang melampaui batas. Yang mana jelas hidup yang sudah kita jalani ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya saja yang telah berbuat kebaikan
tidak peduli itu laki-laki atau perempuan yang sudah bermakna, berkualitas dan beristiqomah, Allah sudah menyediakan yang lebih baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, inilah betul-betul kehidupan yang online, inline dengan Al-Quran sebagai petunjuk pegangan kita. Sehingga dengan harapan semakin berkurang, kalau saya katakan berkurang ya tidak bertambah sebenarnya usia ini, semakin berkurang usia kita menuju titik akhir, jangan sampai tidak bertambah amal-amal kebaikan kita. Padahal itu adalah detik demi detik, waktu demi waktu adalah semakin menambah dekatnya kepada Sang Pencipta. Lah kalau itu kemudian kita hanya hura-hura saja, memang dunia ini juga diciptakan mata'ul ghurur, main-main, hanya sementara. Dan itu bagi orang yang lengah, ya kemudian dia bisa tergilas. Tidak tahu dan tidak berbekal, tahu-tahu sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa persiapan apapun. Naudzubillah min dzalik, itulah yang kehidupan yang sia-sia belaka yang harus dilewati sebegitu panjangnya nanti yang kekal. Sehingga jangan sampai kita dianggap mati duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kita masih bernafas. Karena itulah di kesempatan ini kita terus berjihad dengan amal soleh masing-masing di bidang kita masing-masing agar kita tetap dipandang hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti diberi balasan kehidupan yang lebih baik. Itu Mbak Reza. Baik, siap Ustazah Maisyarah yang sudah menghadirkan untuk Anda seperti apa, bagaimana pentingnya Al-Quran dan memaknainya dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Kami undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami. Silakan yang juga ingin menyapa Ustazah Maisyarah di line telepon. Pertanyaan seputar tema kita pagi hari ini di 4958850 untuk Anda yang ada di luar wilayah Malang Raya. Anda tambahkan kode area 0341 dan juga di WhatsApp kami di 081555600915. Ustazah, beberapa WhatsApp sudah bergabung. Saya sapa dulu yang ada di WhatsApp, Ustazah Maisyarah. Ya, monggo. Tapi rupanya di line telepon sudah ada yang join, Ustazah, kita terima dulu. Oh ya, monggo. Mana duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Irwan. Sehat Pak Irwan pagi hari ini? Alhamdulillah lagi Alhamdulillah. sehat. Monggo, silakan dengan Ustazah Maisyarah. Ini kebetulan ya berjaringan ya di sini. Betul, Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, di pagi ini masih bisa berinovasi, masih bersyukur Allah bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi dalam di pagi ini. Bu, tentang masalah itu sedikit bahas tentang kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan ajal. Nah di sini Bu, kalau saya menengok ke belakang ya dulu, ketika saya hidup dalam keadaan ekonomi mapan, jadi berpikir ke sana Bu. Kadang-kadang kan yang dipikirkan kata hendak hawa nafsu itu kan diikuti. Kemudian saya berpikir, kalau dulu saya mampu untuk ibadah haji juga Bu, kalau memang dulu saya berpikir ke sana. Itu ada istilah begini Bu, penyesalan karena tidak. Justru penyesalan itu berarti bagi saya Bu. Kenapa demikian? Sekarang berpikir jadi musim haji, kenapa kalau saya dulu daftar haji masih mampu,
Tapi kenapa sekarang berpikir sampai menangis Bu saya ini? Mohon perhatian dan usaha dari Ibu Sada supaya mengingatkan diri saya sendiri aja tentang masalah kuludabsin daikotul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami ajal. Seperti itu. Nah sekarang sudah berpikir sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah yang saya sampaikan tadi, banyak fenomena yang disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Tetapi setidak-tidaknya beruntung panjenengan sudah istilahnya tubuh ilallah. Dan kita harapkan semoga juga memang demikian adalah tubuh ilallah itu taubatan nasuha yang bertobat sebenar-benarnya. Cuma kemudian ingat dulu semakin saat harta banyak tidak terbersit dulu untuk haji. Nah sekarang ini begitu sudah agak pailit begitu dan kemudian bertobat tergerak. Tetapi insya Allah keniatan panjenengan yang kuat dengan berazam fatawakal ala Allah diikuti dengan mengkais rezeki yang halal, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan memberangkatkan panjenengan. Tetap saja Pak ya, berazam terus mohon pada Allah, terus berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selawat Ibrahim itu, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan panjenengan. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir lana zuratal Makkah wal Madinah wa ruju'an fi baladina wal afiyati wassalamah. Nah diikuti sekarang ini rukun-rukun haji itu panjenengan lakukan di sini dalam artian yang pertama tawaf itu tidak lain adalah mengikuti sesuai aturan Allah. Jadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang itu tinggalkan. Ya. Setidak-tidaknya minimal seperti aturan di negara ini, kalau ada lampu merah kita berhenti baru berjalan, kalau ada lampu hijau. Itulah contohnya tawaf. Kemudian sa'i ya. Nah, sa'inya ini adalah terus panjenengan kerja keras. Kalau di sana kan secara nyata dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali itu adalah contoh sebuah miniatur perjuangan seorang Ibu Hajar. Nah ini kita di tanah air panjenengan pagi-pagi sebelum subuh sudah bangun, sudah tahajud, kemudian berjamaah, kemudian mencari rezeki, terus waktunya sholat ya berhenti sholat, terus nanti dilanjutkan lagi. Nah itulah sa'i panjenengan. Ya, sehingga rukun-rukun itu ya termasuk melempar jumrah, tidak lain itu bagaimana kita bisa menahan nafsu anil hawa, menahan nafsu kita dari bujukan-bujukan setan apa saja, berupa bagaimana perekonomian, bagaimana juga tentang nafsu syahwat, semuanya ditekan semata-mata karena memang sudah saya bertobat tidak seperti dulu-dulu lagi. Dan insya Allah inilah nanti panjenengan sudah melakukan rukun-rukun haji di tanah air ini, nanti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Amin. Dan insya Allah sholat-sholat yang tepat waktu ya itu akan sebagaimana kita wukuf di padang Arafah, ya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus tak henti-hentinya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah menganiaya diriku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni ya Allah, niscaya aku termasuk orang yang merugi. Terus Pak ya, azamnya dilanjutkan, insya Allah Allah memberi kemudahan, dapatkan rezeki untuk tetap mendapatkan panggilan haji, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah, sebelum saya bacakan beberapa WhatsApp yang bergabung, kita akan jeda sejenak nggih, Ustazah Maisyarah nggih. Monggo. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda dan kami juga sapa kembali Anda para pendengar di RRI Surabaya, Jember, Sumeneb, Madiun, dan stasiun produksi Tuban, Kediri, dan Sampang. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 495850. Anda bisa tambahkan kode area 0341 untuk Anda yang ada di luar wilayah Malang Raya, dan WhatsApp di 081 556 00915.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Mutiara Pagi Berjaringan Kornus 10 Jawa Timur bersama Ustazah Hajah Maisyarah SPD. Makna hidup sesuai Al-Quran yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Maisyarah. Ustazah, saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah bergabung di 081556000915. Ada Ibu Yanti di Tegal Gondo. Assalamualaikum Ustazah. Waktu zaman Rasulullah dan para sahabat penghafal Al-Quran kok banyak dan rasanya mudah untuk menghafal Al-Quran. Kalau sekarang Masya Allah satu ayat saja butuh perjuangan Ustazah. Apa karena beda bahasa? Maksudnya kita pakai bahasa Indonesia sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Atau bagaimana Ustazah? Monggo Ustazah. Ya, memang dulu adalah lebih konsen, istilahnya gangguannya tidak banyak. Ya sudah yang diterima itu ilmunya Al-Quran. Begitu dengar, hafal dengan hafal. Nah, sekarang bagaimana bisa menghafal? Nah, baru membaca sudah tangting terus itunya WhatsApp-nya ya. Apalagi Al-Qurannya di aplikasi ya Ustazah ya. Iya, bolak-balik ketutupan ya. Godanya bukan bahasanya, insya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan chip Al-Quran itu kepada diri manusia. Sebagaimana yang ada di surat Fussilat terakhir itu bahwa telah ada pada diri manusia tanda-tandanya, dan itu sudah ditemukan oleh ilmuwan Ahmad Khan, itu memang sudah ada dalam diri manusia ini chip Al-Qur'annya. Itu 20 tahun yang lalu sudah ditemukan sepertiga daripada Al-Qur'an. Jadi sebenarnya sudah ada setiap manusia ini. Nah, sekarang saja kita ingin adalah keseriusan kita ya. Jadi para hafidz dan hafidhah itu memang pantangan, tidak kalau khusus yang para penghafal itu tidak boleh memang memegang HP kemudian mendengarkan hiburan-hiburan itu yang memang merusak konsentrasi mereka. Jadi begitu Bu ya. Jadi bedanya karena situasinya sangat berbeda dengan waktu dulu, tapi siapapun yang kami lihat adalah ada ibu-ibu sudah sepuh pun yang betul-betul berazam, itu niatnya kuat ya. Jadi memang niat-niat menghafalkan ya sudah ditinggalkan media-media yang mengganggu seperti itu Bun ya. Bu Yanti tetap bersemangat saja, dari juz amma dulu saja. Baik. Nanti harus sudah dilanjut. Begitu. Di line telepon 495850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dengan Bapak. Dengan Mas Sulianto, tunanetra dari Wajak. Silakan Mas Sulianto. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai penghafal Al-Quran. Ada yang saya tanyakan gini Ustazah. Ya ini saya ya nggak merasa apa-apa. Cuma kata para jamaah di musola itu loh, kok bilang gini. Mas Sulianto Kak, sama itu loh kalau diajarin surat kayak Yasin, Ar-Rahman itu 3 hari udah selesai. Itu sama cara menghafal bagaimana? Ya saya bilang gini Ustazah, ya dihafalkan satu ayat. Terus sedangkan orang yang normal itu untuk menghafal Al-Quran katanya sulit. Nah itu loh Ustazah yang saya tanyakan, kenapa orang seperti saya ini kok diajarin gini kok malah lancar, sedangkan yang normal kok nggak bisa. Itu loh Ustazah yang saya tanyakan. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan Bu Yanti, Mas Sulianto. Di sisi lain, panjenengan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keindahan dunia, tidak tahu warna-warni. Tetapi yang sungguh
bersyukur. Jadi kebanyakan juga sekarang yang dirasakan kebanyakan para tunanetra, seperti juga Mas Azam si kecil dan Mbak siapa itu yang melantunkan sholawat Rasulullah itu adalah malah tidak ingin, pokoknya saya tidak ingin disembuhkan mata saya supaya bisa melihat, tidak, karena saya takut malah banyak berbuat maksiat. Nah inilah kelebihan panjenengan Mas Sulianto yang harus disyukuri. Satu hal juga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para tunanetra yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti semuanya yang disyariatkan dan sunnah, sudah ada jaminan dari Allah untuk mendapatkan surganya. Dan karena tidak terkontaminasi mata ini, itulah kelebihannya yang diberikan oleh Allah panjenengan. Karena sudah pandangan dikurangi, tidak diberi, maka telinga ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kualitasnya. Jadi rekamannya sangat kuat. Rekornya itu luar biasa diberikan Allah. Bersyukurlah walaupun sisi lain orang bisa merasakan keindahan-keindahan apapun yang dilihat dengan kasat mata, tetapi panjenengan tidak, tapi panjenengan bisa lebih mansuh menikmati ayat-ayat Allah, dan itulah sangu yang lebih baik yang tidak semua orang bisa. Begitu ya, dan bagi kami ini yang melek Mbak Risa ya, butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa menghafal. Terima kasih Mas Sulianto, berteruslah dilanjutkan semoga sampai 30 juz, dan itu bekal yang luar biasa bagi panjenengan. Nggih, begitu Bu Yanti tadi juga kaitannya itu. Nggih. Ini terkoneksi ya pertanyaan dari Mas Sulianto dan Bu Yanti nggih Ustazah nggih? Nggih. Ada sangkut pautnya satu dengan lain, insya Allah. Semoga dimudahkan ya Ustazah dalam menghafal Al-Quran bagi saya pribadi khususnya Ustazah. Mohon doanya. Ada Ibu Karimah di Pasuruan Ustazah, saya mau nanya apa yang dikatakan niat membaca Al-Quran karena Allah itu seperti apa? Berdosakah kalau kita membaca Al-Quran karena menginginkan sesuatu? Contohnya membaca surat Al-Waqiah yang dianjurkan dibaca setiap hari agar diberi rizki oleh Allah. Kemudian membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat karena ingin wajah terlihat bercahaya. Oh ya, yang bukan karena Allah itu adalah kemudian yang diekspos. Suara saya kan yang ini paling bagus. Ya, jadi ingin di elem manusia, ri'a anas, ingin disanjung manusia. Bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, nafasmu panjang. Maka walaupun yang dibaca ini adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang setiap huruf Allah memberikan 10 kebaikan, tetapi karena niatnya tadi adalah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya habis yang dia dapatkan yaitu tadi viewernya banyak gitu aja, yaitu ada di dunia saja, tidak bisa menjadi bekal. Sedangkan yang sesuai itu adalah fadilahnya, itu bukan termasuk yang itu kan termasuk juga karena Allah memang menjanjikan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadilahnya padalah ini seperti ini. Nah, begitu ya Bu Karimah, tidak sama. Jadi yang baca Al-Quran karena bukan karena Allah itu seperti itu. Atau kalau pas ada orang lewat ke rumahnya, kemudian ngajinya dikeraskan. Kalau ada tamu begitu, istilahnya dikatakan pura-pura ngaji lah, seperti itu. Jadi hanya kepura-puraan saja. Itu yang bukan karena Allah. Tetapi kalau memang seperti baca Al-Kahfi setiap malam Jumat, ya memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, janjinya itu nanti akan mendapatkan cahaya dari Allah, ya karena terus kita lantunkan ayat-ayat Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan kenikmatan itu adalah bisa merasakan bagaimana seolah bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten Bu Karimah, mungkin-mungkin saya ketipun terami. Baik, siap Ustazah. Kembali di 495850. Assalamualaikum. Monggo. Halo.
Iya, silakan dengan Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Priyo, juga tunanetra dari Keromengan. Monggo Pak Priyo. Ya, untuk baca-baca Al-Quran, ini insya Allah saya pun juga ada sebagian yang bisa membaca walaupun tanpa baca. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena saya kesulitan untuk meningkatkan sholat berjamaah atau bersama-sama jamaah mungkin di musola atau masjid, memang saya kesulitan sekali. Ini apakah ada amalan-amalan yang lain untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan tersebut? Untuk baca-baca Al-Quran ini saya memang ada sebagian surat-surat yang saya sudah bisa walaupun tanpa tulisan, tapi tidak berurutan mulai dari juz 1, 2, 3 dan selanjutnya. Mungkin ada juz 1, mungkin juz 21, mungkin juz 30, juz 18, begitu aja. Apakah itu berdosa atau mungkin harus berurutan dari awal begitu pada Ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Priyo wabarakatuh. di Kromengan. Oh ya, ini yang kemarin tanya dulu kalau kesulitan sholat Jumat, Nggih. semoga bisa teratasi dengan ngocek ya Pak Amin, ya. amin. Insya Allah ini untuk hafalan itu kan sesuai dengan kemampuannya, karena juga Al-Quran turun juga kan tidak acak. Yang pertama turun adalah Iqra, tetapi di Al-Quran urutannya Al-Fatihah. Tidak mengapa Pak mana yang hafal, tetapi panjenengan para tunanetra termasuk Mas Sulianto ini kan ada di yayasan tunanetra itu yang memberikan Al-Quran Braille. Ini yang saya sangat Mbak Risa bersyukur ya, sampai menciptakan Al-Quran Braille ini, sampai juga tahu panjang pendeknya hanya dengan meraba-raba itu, karena ada juga keluarga kami yang 2 itu tunanetra adalah ngajinya dari Braille itu, hafalannya juga dari Braille Al-Quran itu. Ya, dicari Pak, diupayakan. Kalau sudah punya pun, alhamdulillah, semoga intensitas baca Al-Qurannya dari situ. Nah, untuk mengatasi yang tidak bisa sholat jamaah hariahnya, asalkan panjenengan begitu terdengar adzan, sudah selesai adzan, kemudian baca doa dan kemudian tepat waktu di rumah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan panjenengan. Namun suatu saat semoga ada yang membimbing panjenengan untuk mengajak atau ya membimbing panjenengan untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Tadi setidaknya minimal awalnya sholat Jumat, ya kemudian nanti dikembangkan bisa sholat jamaah Isya, ya nanti kemudian sholat jamaah subuh, seperti yang ada di zaman Rasulullah itu. Bagi para tunanetra itu adalah mengikat tali dari rumahnya sampai ke masjid itu, dia berpegangan tali itu sampai seperti itu karena keniatannya yang besar, ya Pak Priyo. Kalau toh memang tidak sampai seperti itu, ada yang membimbing, alhamdulillah. Tapi setidak-tidaknya begitu terdengar adzan, setelah selesai baca doa, panjenengan langsung sholat. Kalau di rumah ada yang mau diajak berjamaah, itu tetap akan mendapatkan 27 pahala. Itu gantinya Pak Priyo. Baik, Ya, siap. tetap bersemangat. Ngomong-ngomong tentang Al-Quran Braille tadi ya Ustadzah ya, tebalnya tuh luar biasa 1 juz ya Ustadzah. Oh iya, Masya itu Allah. karton hari. Cuma yang Nggih.
penciptanya ini loh, ya. Kalau yang awalnya kan Tuan Braille memang A, B, C, D itu ya. Tetapi bagaimana kemudian menciptakan sampai kemudian tasjidnya, matinya dibaca, bisa diraba itu. Ya kita tentu saja yang melek ini malah kesulitan membaca Braille ini. Ya, tetapi bagi saudara-saudara yang tunanetra, ya dengan tangannya ini sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi minimal kalau di HP itu angka 5 itu Mbak ada menonjol sedikit, ada noktanya begitu bahwa itu adalah angka 5 untuk HP-nya para tunanetra itu. Baik, siap. Dari situ Bondo ada Mas Jagat Muhammad. Ingin bertanya mengapa dan bagaimana cara untuk memelihara Al-Quran sebagai kitab suci yang setara dengan Taurat dan Injil atau Alkitab. Monggo Ustaz. Ya, ini memelihara di hati atau memelihara di raknya. Semoga yang dimaksudkan memelihara ya sudah diletakkan di rak bagian atas. Yang pertama memeliharanya adalah satu, memang tidak boleh ditindih dengan buku yang lain. Ya, jadi makanya sebaiknya dijajar, tidak ditumpuk. Ya. Nah, yang berikutnya adalah terus dibaca. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Bahkan para ini semangat ini milenia, tidak hanya milenia sih, juga para STW itu juga ikut one day one juice ya. Nah setelah itu dikembangkan bacaan-bacaan ini tentu saja juga ada kelompok tadarus yang ngecek makhrajnya, tajwidnya. Kalau awal kesulitan, sekarang sudah banyak Al-Quran digital ditirukan, ada lewat layar juga. Kalau kita membaca A dengan A, dengan Sa dengan Sya, nah, itu sudah ada cara-caranya di situ. Barulah ditingkatkan, kita baca artinya. Ditingkatkan lagi, nah, tidak cukup terjemahan, tetapi juga tafsirnya, asbabun nuzulnya. Wah, ini nanti akan menjadi seperti minum air garam. Haus terus ingin mendalami bagaimana Allah memberi tuntunan kehidupan mulai yang sekecil-kecilnya, yang kadang tidak terpikirkan, tapi Allah sudah menuntunnya di dalam Al-Quran. Begitu nggih, Mas Jagat, semoga panjenengan bisa mengitari jagat raya ini, namanya ini ya, dengan menghaji Al-Quran. Terus sambil mencari guru, nggih, Mas Jagat, supaya tidak menafsirkan sendiri, kok sakarepe dhewe sing sir iki aku seneng iki gak seneng. Jangan, ini ayat Al-Quran, ada firman Allah. Jangan sampai begitu caranya. Baik, Ustazah, satu pertanyaan lagi nggak Ustazah, singkat nggak Ustazah, terkait tentang membaca Al-Quran. Saya pernah dengar kajian kalau baca 50 ayat bisa begini, 100 ayat bisa begini. Apakah betul pertanyaan tersebut? Dari Bu Laila di Dinoyo. Yang saya tahu itu adalah manja'a bil hasanati falahu asru amsaluna. Barang siapa yang buat berkebaikan itu akan mendapatkan kelipatan 10 kali. Sehingga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Nah 19 huruf ini dikalikan masing-masing 10 tadi, baca basmalah saja dapat 190. Ya, apalagi kalau terus menerus, apalagi bagi pemula yang diulang-ulang itu malah dapat banyak pahalanya. Itu yang saya ketahui ya. Cuma itu yang atau belum nemu karena kefakiran ilmu saya, yang nanti
oleh 10 lagi. Nah, seperti itu. Cuma saja mungkin kalau dalam keadaan berwudu dapat total itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau dalam sholat karena suci berwudu dapat 100. Di luar sholat separuhnya. Kalau pas kemudian batal masih melanjutkan sedikit tidak berwudu maka dapat lagi separuhnya. Nah, seperti itu yang saya tahu. Yes, selebihnya ngapunten, kurang paham. Bu siapa itu tadi? Bu Laila di Dinoyo. Bu Laila. Nggih, tapi yang jelas bersemangat saja. Ini baca basmalah saja sudah dapat 190. Makanya saya kalau memberi kajian kepada ibu-ibu itu mesti saya ajak semuanya para jamaah itu ikut membaca ayat-ayat Allah yang saya berikan. Biasanya mesti saya berikan buletin fotokopian itu. Monggo dibaca bareng supaya tidak saya saja yang dapat atau hanya Qori saja yang dapat, tapi semua jamaah dapat ya dengan ikut membaca ayat-ayat yang kita sampaikan. Seperti itu Mbak Resa, semoga inilah berarti kehidupan yang sesungguhnya sesuai Al-Quran. Kita bersemangat untuk menjadikan Al-Quran kita jaga di dalam kolbu kita sebagai bekal di akhirat nanti ya. Tapi bagaimanapun juga walaupun seberapa usia kita tidak tahu, yang jelas kita berusaha terus untuk Al-Quran ini menjadi bacaan utama kita agar kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Mohon maaf Mbak Risa atas kefakiran ilmu, tetapi semoga saja tetap membawa manfaat bagi kita semuanya, apalagi jejaring Jawa Timur ini, dulur-dulur semua se-Jawa Timur, monggo tetap bersemangat dengan kajian kita Al-Quranul Karim yang mulia ini sebagai bekal kita. La haula wala quwata illa billah. Selesai Mbak ya? Iya, sudah. Nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustadzah Hajah Maisyara SPD yang sudah hadir dalam Mutiara Pagi berjaringan Kornus 10 Jawa Timur yang disiarkan oleh RRI Malang, RRI Surabaya, Jember, Sumeneb, Madiun, dan stasiun produksi Tuban, Kediri, dan Sampang. Terima kasih atas atensi Anda semua para pendengar se-Jawa Timur yang sudah hadir dan bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi.